Bisa 600 ya. Konsep utamanya sih sekitar 8 ya. Tuh malah lebih kan? 812. Berapa bangunannya? Satu lantai. Ya kan diturunin. Kumpul sini, kumpulnya sini. Bawahnya ada. Bawahnya nanti bawah untuk busuk. Langsung bangunan lah nyambung ke plaza. Nanti ada seksi ruang bawah juga bisa kalau dilebarin bukan jamaah. Nah gini, di sini kan banyak kita tidak usah lihat aja nanti. Tapi dia mau pembelajaran kan? Ya, untuk learning center. Nanti kita juga religiusitas Natur dan ya sosial. kalau ini lah aku hamparkan langit pendidikan. Hamparan itu adalah tempat kita mengkonsep benar. Itulah kira-kira begitu. Ya, terutama untuk nanti disabilitas dan lansia ya. Itu harapannya sih Ini makanya kita kan bikin jalan. jadi RAM gitu. Kelak-kelok tapi nyaman untuk yang lansia maupun disabilitas. Nah, itu kan sungai itu udah suaranya udah ini banget. Kalau kita barangkali nanti akan Aki keren. Ini udah ada berapa? 25 pohon ya, Aren? yang ada dulu 40 sama teman. Oh, 40. 10 tahun yang lalu. Kan udah ada yang uruk Jadi ini jadi kayak trend is living-nya Dago gitu. Dengan ditandai dengan pohon-pohon aren dan aki keren. Dan aki-aki keren. taman kan sebenarnya konsep taman itu kan bukan taman ini ya. Dia adalah Nyaman lah Place. gitu, Bos. Ya, please. Karena skalanya kalau saya bisa beli dan diskusi skalanya dari skala aktivitas living Living-nya itu, living landscape. setiap hari kita berada. Iya. Ada man-made. Ini organiknya lah, pertanian organik sirkular. Oh, ada yang sama sekali kita Enggak ini kayak sungainya tuh. di sini aren skala ini nih, skala ini. Lalu skala Besar. regional sama juga kan. Ini jadi kayak apa ya? Miniaturnya gitu. Ya develop ya taman mininya lah, taman mininya. Ya, konsep keruangan tadi. Kalau Sunda kan sebenarnya bukan leuweung. Leung saketeng. Tutupan, Tutupan. leuweung garapan. Garapan. Leuweung itu ada konsep place.
bukan hutan dalam arti hutan gitu, tapi place ya. Taman juga kan bukan berarti taman itu, bukan. Place. Nah harapannya tadi masjidnya tuh jadi pusat kegiatan belajarnya gitu ya. Kemarin saya ada rumah Qurannya Matraman Kramat Jaya di Kramat Senen. Dia orang Jakarta soalnya. Hall. Iya, bukan kauliah tapi kauniahnya gitu kan. Terus nyari referensi. Iya. Iya. Tetap harus transenden ke atas. Selalu merasa pengawasan melekat. Bangun itu, bangun dari skala kecil, skala besar. Iya. Mau untuk yang dibangun, yang memberikan, konsepnya rancang juga aja. Konsepnya sama lah. tapi yang luasnya di sana gitu. Ya tadi saya cerita yang di Bekasi. Iya betul. Praknya apa? Kan harus lihat bukti, bukan hanya diskusi gitu. Lalu apapun kita wakafkan barangkali sementara ini tanah yang tersertifikatnya sekitar 250 ya. Iya, sampai 300 ya. 300. Ya. Tapi nanti kan nyusul itu juga lagi diproses. Sampai 1000 total. Sampai area yang kalangan untuk masjid. Jadinya sebagai place. Ya 12 kali 8 kan sekitar 960 kan? Iya, itu yang barangkali kami juga bisa, seandainya suatu saat bisa bicara juga di tempat lain ada, kita bisa bantuin konsep. Ya kan ya. Kita ya. Iya, kita mah konsep pemikirnya dan pelaksananya nanti, tapi nanti untuk penggalangannya, terus legalitasnya ya kayak kan jadi wakaf misalnya kan? Kita sekarang di sini nih. Ini yang rencana parkir nih ya. Ini rencana nanti kita mau bikin ini rem ke bawah. Oh ini ya. Nah ini masjidnya. Ini nanti di bawah itu ini ada amphitheater lah. Lantai bawah sini dek atas. Kalau seperti pohon ini. Ini. Iya pohon ini. Ada ruang-ruang. Ini ada ruang masjid tadi yang sedang di bawah ini. Oh ini di bawahnya, yang di bawah, yang ke bawah tuh. Jadi memang sebaiknya saya sering pernah lihat gitu, posisi lagi di barat kan enak saya samping mihrab ya. Yuk, harus sebelah sana. Di luar itu tuh pandang kan kita kadang-kadang banyak kan sedikit di belakang Jangan diarah kiblat gitu. Iya. Ini asik banget. semua seperti aku seperti jongkok terus gitu lah. Depan seperti itu. Ini sungainya, itu sungai. Nah ini kan nanti kawasan-kawasan yang akan kita jadikan panen. Man-made-nya gitu. leweng garapannya. Akan berkolaborasi dengan sampai atas.
sampai sana. Nah, salah satu yang kita program dari pembangunan membuat trekking sepanjang sungai. Sehingga kita mau trek di pinggir sungai sampai ke Tandulan ya. Sampai ke Curug Dago, Glamping. Nah, Kita lebih bisa ya dibuat kayak taman yang kayak ini teras 30. iya, kita nanti. Tapi kita lebih teras Kapudung itu kan kosmetik. ya. Saya. Ini yang bikin kan murid saya. Di yang konsepnya itu. Harus memberikan manfaat yang sifatnya tidak hanya mendorong membangun masyarakat sosial kreatif, Ekosokpreneur. sosial yang masyarakat produktif. Ya, masyarakat produktif Jadi kita mau yang peduli diri sesama semesta gitu. Dirinya jangan lupa, bukan hanya sesamanya. barangkali kita gitu. Jadi yang saya sampaikan ke Yanti yang kemungkinan bisa kami lakukan dari karena aktivitas kami biasanya campaign masjid-masjid pelosok ini mungkin value baru buat di kota dengan ini hasilnya. Dan tadi Ada gini pada waktu nanti di masjid campaign masjid itu pelosok, kita bikinkan konsep yang cocok dengan Tadi tiga pilar itu tadi yang religiusitasnya, naturnya, sama sosialnya gitu. tergantung sosial itu kan manusianya. Karena prinsip prinsip itu ada perkembangan struktur dan apa. Iya. Kalau juga peradaban, itu kita mengatur itu peradaban. Jadi culture-nya juga harus diperhatikan. Karena kemudian kalau di pelosok yang dia kita coba bangun sekitarnya apa yang kawasan lain, kawasan sekitarnya seperti pos kampungnya, gimana. Kita bisa perdayakan. Yang jadi trend is living. Taman religius, Bangun, natur, dan inovasi sosial. kita bisa bangun itu menjadi sentral keuangan. Zaman Rasulullah kan begitu. Trust fund-nya. Trust fund-nya inilah Muslim. Trust fund itu sejatinya kenleng, cuma kenleng yang lebih keluar. Ya apalagi ini kan kita kerja bareng rumah wakaf, rumah zakat ya udah. Kalau saya bayangkan di sekretariat di bangun itu, kan kita dapat informasi yang oke, tiap minggu laporan keuangan kita masuk. Jadi kita bisa cash management, masjid mana yang situ, Support yang masyarakat sekitar, dibangun itu sistem ekonominya juga. keuangannya. Jadi kalau Joko Krian kan dari konsepnya menghabiskan, kalau kita adalah mendistribusikan. Barangkali saya juga. Itu kan kita bisa meningkatkan masjid itu jadi pusat. Jadi Islam sebagai living value itu benar-benar diterapkan di semua aspeknya gitu, bukan hanya baca Qur'annya atau makin banyak hafiznya itu udah baik gitu, tapi akan lebih meaningful ya. Karena Rasulullah juga kan saat pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah itu membangun yang itu. Pertama Iya. masjid dan pasar. Pas itu kan memang Ya. Jadi pada waktu kemudian diberdayakan. Nah, saya selalu mengatakan maksudnya mencontoh itu ya. iya, Itu kan berbeda dengan membeda yang dan lain. Nah, di ATM oleh kita Di gitu kan. sekarang, Dimodifikasi dunia sesuai dengan nilai kalau kita Islam. bicara kapitalisme modern, keuangan seperti itu. Keuangan itu yang menguasai Yahudi. Di situ. Oke, kita pakai aja sistemnya itu, tetapi kemudian uang itu kita manfaatkan dalam sektor yang lebih produktif. Iya. Itu tugas Khalifatul Ardi itu adalah bagaimana memanfaatkan aset itu menjadi Merata lagi, berkeadilan. ekonomi kan, keadaan fiskalnya muncul. Keadilan bisa. Nah, ini saya lagi diskusi nih, Sampai malam kita. karena saya harus membuat tulisan 1-2 halaman untuk Hari ini kan katanya. besok Besok. Kongres masyarakat Sunda. Jadi saya itu orang Jawa. Tapi jadi pengurus paguyuban Sunda. Bukan dimasukkan sebagai pakar Sunda. Pakar Sunda. Saya itu pakar bukan, Sunda bukan. Kan pakar apa? Tapi begitu masukkan ini, saya diskusi. Ketemulah saya. Kan saya bilang, kan buat saya mah yang praktis saja. Ini bisa selesai. Semua teori mah banyak. Tapi bagaimana kita menarik itu, menglinkkan dengan action Iya. yang bisa kita lakukan.
kan culture study itu begini, kajian budaya tuh kan bagaimana ini diimplementasikan dan mewujud gitu menjadi di Sekolah saya ini masyarakat. arsitektur waktu itu. Tapi nggak pernah ngurusin arsitek. Saya belajar planning urbanism di Perancis. Ketika saya belajar antropologi, atau saya itu perbandingan society. Ilmu tiga itu yang sekarang saya pakai. Jadi humanis banget kan? Saya berpikirnya kalau dengan teori-teori itu kan semua itu sama dengan Kita bacaannya sama, cuma baru ketemunya sekarang. saya dulu yang lupa. Kan saya lihatin. Iya, belum mana itunya tesisnya kan? Jadi saya Harus dicari. menulis tesis tentang ruang kultural Jawa, Javanese Culture. spasial kultural, kultural spasial di Jawa, Javanese juga apa juga. Tapi itu ceritanya, ya saya cerita tadi permainan dari hamparan, Sama melangit gitu. Transenden. kemudian saya bilang, kita rusaknya negara. Semua berpikir proses ekonomi sektor terbangun saja, ambil apinya enggak. Iya. Itu barangkali kan. Jadi ini terima kasih, mudah-mudahan bersama ini karena buat kita kerjasama kita ini ya oke lah, kita terima kasih dengan penawaran bantuan ya kita memang itu bersama-sama. Di sini banyak gitu Pak. Jadi kalau sudah mulai kami belajar ini. Tapi kalau misalnya ada support, kenapa? Kami dia masjidnya, kita ingin meter. Ini kalau dijual, ini bisa murahnya banget tuh 7,5 juta per meter. Jadi 250 itu sekitar 2,25 miliar lah gitu. Ininya doang ya, belum tadi yang sekitar 960 meter kan. Jadi value-nya tinggi gitu untuk ini. Tentu impiannya juga jadi sangat besar kan. Ke atas gitu, bukan besar ke kantong. Tempat ibadah. Iya betul. Itu sebenarnya tugas kita itu adalah value yang tadi yang kuantitatif begitu, menjadi kualitatif. Nah itu. Jadi benar-benar ibadah gitu, bukan aku-akuan. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Bun, mohon maaf ini. Nanti detail Ini mau dibawa? dibawa aja biar dapat gambaran ininya ya. Ya, yuk.